Semangat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya tak bosan-bosannya mengingatkan diri sendiri dan kepada para sahabat untuk senantiasa mengenali diri, untuk senantiasa mengembangkan kebaikan. Kenapa? Karena itulah kunci kita untuk menjalani hidup dan kehidupan. Bapak Ibu sahabat muda, dalam kesempatan ini saya akan kutip dari kitab suci Dhammapada bab ke-12 Atawaga atau tentang diri sendiri. Di sini saya akan kutip dari syair 165. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri pula seseorang ternoda. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Bapak Ibu sahabat muda, kesucian, ketidaksucian juga karena tingkah laku kita. Oleh karena itu kita kendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Mengapa? Karena ini adalah saluran untuk terjadinya karma-karma yang kita lakukan. Tentu saja ada 3 akar kejahatan dan ada 3 akar kebaikan. Mana yang bisa menciptakan bahagia? Pasti 3 akar kebaikan. Ketidakserakahan, ketidakbencian, dan ketidakbodohan. Oleh karena itu, latih pikiran kita pada hal-hal yang baik. Latih mengembangkan ucapan-ucapan yang baik. Latih mengembangkan perbuatan-perbuatan baik. Bosan Romo, itu lagi. Ya, pasti. Karena cuma itulah yang bisa menciptakan kita bahagia. Misalkan, pikiran kita pada hari ini, kita kendalikan kemana? Oh, saya hari ini bertugas ceramah ke wihara A. Topiknya ini. Nah, lalu saya menyampaikan dengan cara begini, gaya begini. Itu tindakan. Atau mungkin besok, oh saya harus bekerja. Apa yang saya kerjakan? Bagaimana saya berjalan menuju pekerjaan? Kemudian apa-apa yang harus saya siapkan? Sudah terpikir. Lalu di perjalanan kita berjumpa dengan orang-orang, saling sapa. Kebaikan, lalu tindakan kita. Bagaimana? Apakah kebaikan bisa kita kerjakan, kita lakukan setiap saat? Pasti bisa. Tinggal mau atau tidak. Menyapa orang lain adalah bentuk keramahan, bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Senyum pada orang lain, kesana kesini senyum, adalah hal yang baik. Lalu membuat orang lain berbahagia. Misalnya ketika di kendaraan umum kita bisa mempersilahkan orang yang lebih tua duduk. Pada saat naik kereta KRL tak usah berebut. Kenapa? Kita kondisikan keamanan. Kita kondisikan
membuat pertolongan kepada orang lain. Ketika jam istirahat, apa yang bisa kerjakan juga kebaikan. Lalu Bapak Ibu, sahabat muda, di lingkungan kita juga bisa berbuat baik. Kenapa? Karena tak bosan-bosannya. Ingat, karma lampau yang buruk sudah kita perbuat dan kita nggak bisa perbaiki lagi. Hanya saja sekarang kita bisa mengkondisikan karma baik untuk menetralisir karma buruk yang lampau. Oh, dalam kehidupan sekarang saya nggak tampan, saya nggak menarik, tapi saya mau disukai orang lain. Bagaimana? Saya harus ramah tamah. Oh, dalam kehidupan sekarang saya nggak kaya raya, tak apa, tapi kita masih bisa membantu orang lain lewat tenaga, lewat ide, lewat pikiran. Itu. Oh, saya tak bisa berdana secara langsung. Kita bisa membantu orang lain. Misalnya di kepanitiaan, kita bisa tunjuk, kita bisa ambil proposal pencarian dana. Tapi ingat, pencarian dana jangan sampai diselewengkan. Kalau memang dana itu untuk sebuah kegiatan, untuk pembangunan wihara, manfaatkan. Ini kesempatan baik untuk mencari dana, berbuat baik. Kita mengkondisikan karma baik. Jangan sampai kita menyalahgunakan penggunaan dana untuk orang lain dipakai untuk diri sendiri. Jangan. Ingat, manisnya buah karma lalu harus ditunjang, harus diperbaiki, dikondisikan juga sekarang. Jadi ketika ada kondisi kita sekarang nih untuk mencari dana, silakan. Karena jalan untuk berbuat baik yang juga kita turut berpartisipasi berdana. Oleh karena itu Bapak Ibu Sobat Muda, kalau ada kesempatan baik, kenapa kita abaikan? Misalnya kita mau merayakan Waisak nih ya, sebentar lagi. Umat Buddha berbondong-bondong merayakan Waisak. Ya, silakan. Di sini ada peluang untuk memberikan dana. Kita berikan. Apabila tidak ada materi yang bisa kita berikan, kita bisa berikan tenaga. Misalnya merias altar atau menjadi fotografer di bidang dokumentasi atau menyebarkan informasi di mana ada perayaan Waisak. Ini bentuk karma baik yang bisa kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat muda, manfaatkanlah setiap saat. Yang pasti hari ini, kali ini, kesempatan kelahiran sekarang, kita bisa memperbaiki karma kita. Kapan? Sekarang. Dengan apa? Dengan cara-cara berbuat baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, ayo bergegaslah, bangkit untuk terus melangkah pada jalan-jalan kebenaran. Semoga uraian singkat yang mungkin membosankan ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik. Terima kasih, salam sehat selalu. Namo Buddhaya.